Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Bismillahirrahmanirrahim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Allah, kiranya rahmat, taufik, dan hidayahnya senantiasa menyertai kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat, serta seluruh pengikut-pengikutnya. Semoga di hari kiamat nanti saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang saya cintai, terima kasih karena masih setia membersamai kami dalam kajian Al-Quran di channel ini. Semoga kajian-kajian kami dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memperkokoh akidah Islamiyah kita, sehingga kita tetap istiqomah dalam akidah kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan jikalau saya, Bapak, dan Saudara mati nanti, semoga kita mati dalam keadaan beragama Islam dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya cintai, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita baca dan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-120, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya, dan orang-orang Yahudi juga Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu, wahai Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah peringatan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, juga sebagai peringatan, sebagai warning kepada kita sebagai pengikutnya, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani alias Kristen tidak akan pernah merasa senang, tidak akan pernah merasa tenang sebelum mereka berhasil memurtadkan orang-orang Islam untuk masuk ke dalam agama mereka, menjadi Yahudi dan menjadi Kristen. Itulah sebabnya maka mereka mengerahkan segenap waktu, tenaga, dan pikiran mereka, bahkan harta benda mereka, untuk memikat hati orang-orang Islam agar murtad menjadi Kristen. Tidak sedikit orang Islam yang goyah akidahnya sehingga murtad menjadi Kristen. Orang-orang Islam yang murtad itu adalah mereka yang akidahnya kopong, tampak bagus di luar, tapi kosong di dalam. Otak mereka kosong dari ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Hati mereka kosong dari iman dan takwa serta istiqomah. Kantong mereka kosong dari materi alias uang. Dan perut mereka pun kosong sehingga tak kuat menahan kelaparan, tak kuat menahan penderitaan hidup. Maka akidah pun dikorbankan demi harta, tahta,
wanita, bata alias rumah, serta Toyota atau kendaraan. Bagi mereka, daripada hidup susah, jual saja ini akidah. Persetan dengan omongan orang. Yang terpenting bagi mereka adalah harta dapat, tahta dapat, wanita dapat, rumah dapat, kendaraan pun dapat. Demikianlah. Maka kita melihat tidak sedikit orang Islam yang murtad. Dan orang-orang Islam yang murtad itu, jikalau bisa baca Al-Quran, walaupun terbata-bata, ataupun yang murtad itu adalah mereka yang bisa melafazkan bacaan-bacaan salat, dan sudah terbiasa dengan budaya serta tradisi umat Islam, maka sang murtadin tadi akan disambut dengan riang gembira, dengan penuh sukacita, bahkan difasilitasi dengan apa yang telah saya sebutkan tadi. Maka jangan heran, banyak sekali murtadin-murtadin yang keluar dari Islam dan menjadi pendeta di kalangan umat Kristiani. Para murtadin itu menjadi pendeta dan difasilitasi dengan fasilitas dunia, dengan satu syarat, mereka harus memurtadkan orang-orang Islam. Contohnya seperti pendeta Rusli Mono Arfa ini. Mari kita saksikan videonya. Bukanlah keinginan saya untuk menjadi seorang Kristen, apalagi menjadi seorang murtadin. Tetapi kalau hal itu terjadi, saya sangat percaya pada apa yang tertulis dalam Injil, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Demikian kata Tuhan Yesus. Pemirsa Summa Channel yang saya cintai, percayakah Anda dengan pernyataan Oten Murtadin ini? Kalau saya, no way. Saya tidak akan pernah percaya dengan kesaksian-kesaksian dari para Oten Murtadin itu. Termasuk Oten Murtadin ini, Rusli Mono Arfa, yang mengaku-ngaku beliau adalah keturunan raja di Gorontalo. Kata dia, bukanlah keinginannya untuk menjadi seorang Kristen, apalagi seorang murtadin. Terus keinginan siapa lu murtad? Hah? Faktanya Anda murtad dan menjadi pendeta Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terhormat, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan seseorang itu berawal dari niat. Dan niat itu berasal dari dalam hati. Direnungkan dan dipikirkan untuk kemudian akhirnya dilakukan atau dikerjakan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Memang dari awalnya sudah punya niat mau murtad. Saudara, dan murtadin ini telah mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Kalaupun dia mengatakan bahwa saya sangat percaya dengan apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Itu hanya alasan yang dicari-cari atau dalih yang dibuat-buat agar orang Kristen percaya kepada dia. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 itu adalah ucapan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus mengatakan bahwa bukan murid-muridnya yang memilih Yesus sebagai guru mereka, tetapi Yesuslah yang memilih mereka
untuk menjadi murid atau pengikut Yesus. Dan memang saudaraku sekalian, para murtadin ini senantiasa menggunakan ayat ini sebagai dalil mereka murtad karena didatangi atau dijumpai oleh Yesus. Tentang perjumpaan-perjumpaan antara para murtadin dengan Yesus itu akan kita bahas pada video-video kami yang akan datang. Mari kita lanjutkan videonya dulu. Maka ini sangat benar. Isa Al-Masih datang menjumpai saya dalam sebuah penglihatan. Ketika saya sedang mempersiapkan kegiatan ibadah saya pada subuh hari. Nah, benar kan kata saya? Kalau benar dia didatangi oleh Yesus, maka sesungguhnya yang mendatanginya itu adalah Yesus palsu atau Yesus jadi-jadian. Karena Yesus sebelum pergi telah berpesan kepada para muridnya bahwa kalau dia pergi, mereka tidak akan melihatnya lagi. Hal ini dapat kita baca di dalam Matius pasal 23 ayat 19 atau Lukas 13 ayat 35 dan Yohanes 16 ayat 10. Dalam Yohanes 16 ayat 10 dikatakan, "Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi." Jadi, untuk pengakuannya bahwa dia dijumpai oleh Yesus akan kita bahas lebih dalam lagi pada video-video kami yang akan datang. Dan sebelum kita menyaksikan video lanjutannya, silakan tekan dulu tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya sehingga Anda menjadi orang pertama menerima video-video terbaru dari kami. Mari kita saksikan lanjutan videonya. Kedua, saya butuh juru selamat karena saya sadar bahwa saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak bisa selamat dengan kemampuan saya. Karena itu, saya memilih Kristen menjadi agama saya karena Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu sebabnya saya katakan nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, silakan Anda menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Namun pertanyaannya adalah, apakah Yesus mau dijadikan sebagai juru selamat Anda? Karena Yesus Kristus diutus hanya untuk menjadi juru selamat bagi bangsa Israel. Mari kita baca apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-23. Di sana disebutkan, dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Sekali lagi, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Siapa dia? Yaitu Yesus. Nah, Anda orang Israel apa bukan? Ngaku-ngaku sih boleh saja. Masalahnya pengakuan Anda oleh Yesus, diakui oleh Yesus, ataukah malah Anda akan diusir oleh Yesus? Baca apa yang tertulis di Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Kata Yesus, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga." Ayat ke-22, "Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana pendapat para pemirsa? Lanjut ke video berikutnya. Kedua, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk keselamatan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, Ana huwa tariq wal haq wal hayatu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini sebuah petunjuk yang memang selama ini saya cari. Karena secara umum ketika saya menjalankan kegiatan keagamaan saya sesungguhnya adalah seorang yang pencari petunjuk. Karena saya setiap hari minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa semua channel yang saya cintai, bunyi lengkap dari Yohanes pasal 14 ayat 6 ini adalah kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yesus adalah jalan. Jalan untuk sampai ke kerajaan Allah. Dan saudara, sebagaimana di jalanan ada rambu-rambu lalu lintas, maka Yesus pun punya aturan yang harus diikuti jika seseorang ingin sampai ke kerajaan surganya Allah. Bagaimana mungkin Anda yang bukan orang Israel bisa melewati jalan yang disediakan khusus untuk orang Israel saja? Anda akan diblokir, bahkan diusir. Baca apa yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-23. Biar kau paham. Baca juga Matius pasal 15 ayat yang ke-24 yang menjelaskan sebagai berikut. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi berdasarkan ayat ini, maka kita dapat memastikan bahwa jalan keselamatan yang disediakan oleh Yesus itu hanyalah untuk bangsa Israel. Selain bangsa Israel, pasti ditolak. Sebagaimana penolakan Yesus terhadap seorang wanita Kanaan yang memohon kepada Yesus untuk menolong putrinya, namun tidak dikabulkan oleh Yesus. Hal ini dijelaskan di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 26. Di ayat yang ke-21 tertulis, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bagaimana? Masihkah Anda tetap berkeyakinan bahwa Yesus sebagai juru selamat Anda yang bukan orang Israel? Bukankah Yesus telah mengatakan bahwa Dia diutus hanya untuk orang Israel? Apakah Anda tidak merasa terhina dikatain anjing oleh Yesus? Berikan komentar Anda di kolom komentar. Dan saudara, bila video ini dianggap bisa memberikan pencerahan kepada banyak orang, maka sebarkanlah sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe, serta menekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal oleh video-video terbaru kami. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.